Baik, kami ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Anda dalam rangkaian acara talk show terkait investasi untuk eliminasi TBC, selamatkan bangsa, tentunya dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia pada kesempatan kali ini di tahun 2022 bersama rekan-rekan dari Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Baik, sebelum memulai seluruh rangkaian acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selesai, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada tamu kehormatan kami yang terhormat Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo, Ibu Sri Andari SKMMM. Matur nuwun telah berkenan hadir. Berikutnya telah hadir bersama kita Kasih Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Dr. Yanto Lipu. Terima kasih banyak telah berkenan hadir. Kemudian telah hadir juga di tengah-tengah kita Sekretaris Camat Tanggulangin, Insinyur Ribut Prapto Yono MM. Matur nembah nuwun Bapak telah berkenan hadir. Dan pada kesempatan kali ini Bapak dan juga Ibu, sebelum kita menuju kepada rangkaian talk show atau kita akan berdiskusi, bertanya jawab, menggali informasi lebih lengkap terkait tentang bagaimana investasi untuk mengeliminasi TBC dan juga menyelamatkan bangsa kita semuanya, tentu dalam rangkaian acara peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama menyimak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo kepada Ibu Sri Andari SKMMM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita mengucap syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita sudah diberikan nikmat, hidayah, serta semua yang kita dapatkan di hari ini semua atas ridho dari beliaunya, sehingga panjenengan semua, kita semua bisa rawuh menghadiri undangan untuk kegiatan talkshow investasi untuk eliminasi TBC. Jadi selamatkan para generasi bangsa kita ya, jadi terhindar dari infeksi. Nah, pada kesempatan ini mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal ibadah yang baik Bapak Ibu sampai kembali pulang di rumah.
Selawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas ajaran beliaunya kita mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi orang-orang yang di jalan yang benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Camat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam. Yang terhormat narasumber dari Dinkes Provinsi Dr. Yanto, yang terhormat Bapak Ibu semua, para undangan, terima kasih banyak pada kesempatan ini panjenengan semua sudah rawuh menghadiri undangan kami pada kegiatan yang seyogianya dilaksanakan tanggal 21 ya, akhirnya baru bisa terrealisasi di tanggal 28. Mudah-mudahan kegiatan hari ini nanti memberikan manfaat bagi kita semua ya. Di sini kita ingin generasi penerus kita atau bangsa kita dalam kondisi yang sehat. Kalau sehat berarti terbebas dari penyakit. Bagaimana caranya? Ya, kita harus betul-betul bisa memproteksi diri kita atau kita melakukan preventif. Kita melakukan promotif. Hari ini kita dalam rangka memperingati Hari TBC sedunia. Mudah-mudahan masyarakat kita nanti bisa ditekan seminimal mungkin dan bahkan bisa zero gitu ya Pak Yanto ya. Nah, bisa zero atau 0 kasus TB-nya. Kenapa ditaruh di wilayah Kecamatan Tanggulangin? Karena hasil evaluasi di sini tercatat banyak yang terinfeksi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti harapannya Bapak Ibu sebagai kepanjangan tangan kami di pemerintahan mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti, disosialisasikan kepada masyarakat ya. Ini harapan kami sehingga yang pertama di lingkupnya panjenengan terbebas dari TBC. Sehingga ini merupakan aset bangsa kita ini adalah invest ya. Nah, kalau kita sehat otomatis kita bisa membangun pertama dari keluarga, kemudian masyarakat kita. Setelah itu membangun bangsa kita. Kalau kita sakit ya terinfeksi TBC, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan maksimal, membangun bangsa ini dengan maksimal. Nah, ini harapannya pada kesempatan ini ada narasumber dari Dr. Yanto, kemudian nanti dari Bapak Sekcam Kecamatan Tanggulangin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau-beliaunya bermanfaat bagi panjenengan semua, kemudian berdampak pada kesehatan masyarakat kita, terutama di wilayah Kecamatan Tanggulangin, umumnya untuk kesehatan masyarakat Sidoarjo. Jadi kita hari TBC ya, tuberkulosis sedunia ini dengan tema investasi untuk eliminasi TBC, selamatkan bangsa. Jadi kita berharap tidak ada keluarga kita yang terinfeksi TBC. Kalau misalnya ada, minta tolong panjenengan sebagai pengawas dari kondisi yang betul-betul dimaksimalkan. Pertama adalah minum obat. Ya, nanti akan mungkin dijelaskan sama Pak Yanto apa saja yang mesti dilakukan. Panjenengan nanti bisa bertanya lebih banyak dengan beliaunya. Nah, karena kalau sudah terinfeksi minum obatnya mesti harus rutin dan banyak. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan dengan kegiatan talkshow ini bisa berdampak maksimal menekan prevalensi atau angka kesakitan dari TBC di Kabupaten Sidoarjo. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan talkshow untuk Hari Tuberkulosis dinyatakan secara resmi dibuka dan dimulai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Kegiatan ini nanti bermanfaat dan mendapatkan ridho dan untuk kepentingan kita bersama. Terima kasih. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sri Andari SKMMM. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Baik, kita akan bersiap-siap untuk menuju kepada sesi talk show atau kita akan tanya jawab. Sebelum tanya jawab,
kita mulai sesaat lagi. Perlu kami informasikan bahwa nanti akan ada dipersilahkan bagi Anda slot khusus untuk bertanya, mengungkapkan pertanyaan Anda apapun itu terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kami. Dan bagi para penanya yang tentunya aktif pada kesempatan kali ini akan ada hadiah spesial. Jadi silakan disimak untuk materi-materinya. Apabila Anda mengalami kendala di lapangan, ingin sharing di sini sekaligus mempertanyakan mungkin ada beberapa hal yang tidak jelas ketika Anda berada di lapangan, boleh diperjelas saat ini juga. Terima kasih, dan saya mohon izin untuk bisa bergabung bersama Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa duduk di sini. Kemudian kita akan bersiap-siap untuk menggali informasi. Yang pertama, saya random aja di sini Bapak Ibu. Terlebih dahulu mungkin yang perlu kita tahu adalah apa sih itu TBC, apa itu tuberkulosis. Kenapa kita harus mengenalinya terlebih dahulu supaya kita tahu apa yang akan menyebabkan dia lebih ganas dan apa yang akan menyebabkan dia semakin lemah, sehingga kita bisa melakukan langkah preventif untuk bisa mencegah penyakit tersebut bisa menjangkiti keluarga atau lingkungan kita. Terlebih dahulu mohon berkenan kepada Dr. Yanto Lipu selaku Kasih Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular untuk bisa memberikan penjelasan terkait tentang apa itu TBC. Monggo, Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andari, Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Sidoarjo, Bapak Sekcam, kemudian Ibu Kepala Puskesmas Tanggulangin beserta tim dari Puskesmas Tanggulangin, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir saat ini. Sebenarnya kami ada menyiapkan slide materi untuk dipaparkan. Sudah ya? Sudah. Saya bisa turun ke bawah. Silakan untuk Bapak. menyampaikan ya. Wireless saya aja biar bisa lebih mobile. Mohon izin saya ada di tengah-tengah panjenengan semua. Ya, tadi dari MC membuka dengan mempertanyakan apa itu TBC. Ini mungkin sudah tidak asing ya buat, apalagi ya di sini ada kader-kader TBC juga ya. Ada yang dari kecamatan, dari puskesmas, ada juga yang dari desa ya, dari desa. Ya, TBC adalah penyakit yang disebabkan, ini definisi sederhana saya sampaikan ya, saya berusaha supaya kita semua bisa paham. Penyakit yang disebabkan oleh kuman atau bakteri, namanya Mycobacterium tuberculosis. Ya, kalau Mycobacterium sebenarnya tipenya banyak. Ada Mycobacterium africanus, ada Mycobacterium bovis, ada Mycobacterium lepra yang menyebabkan lepra. Tapi untuk tuberkulosis penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, tuberkulosis ini dia menyerang apa ya? Ya, kebanyakan menyerang paru-paru. Ya, ini ada beberapa sumber literatur yang mengatakan 85% bahkan sampai 95% ya, tuberkulosis ini ada di paru-paru atau menyerang paru-paru. Lainnya bisa di kelenjar ya, bisa di selaput otak, bisa di ginjal dan organ lain, bisa tulang belakang, kulit dan organ lain di tubuh kita. Ya, ini penularan penyebaran kalau dia sudah masuk dalam tubuh kita bisa melalui aliran darah atau aliran limfa. Jadi itulah makanya kenapa tuberkulosis ini sangat berbahaya kalau tidak diobati. Ya. Biasanya orang yang sudah dinyatakan atau didiagnosis sebagai tuberkulosis pada saat minum obat 2 minggu pertama itu dia sudah merasa enak.
ya 2 minggu pertama. Secara teori 2 minggu kalau sudah minum di fase intensif tersebut, 2 minggu biasanya sudah tidak menular lagi dan pasiennya biasa sudah merasa enak. Nah, kebiasaan kita kalau sudah merasa enak itu biasa kita merasa sudah sembuh. Ya, seperti itu. Padahal sebenarnya belum. Berapa lama pengobatan TBC? 6 bulan. Itu untuk yang sensitif obat ya. Ya. Ini beda ya layarnya ya. Berarti kepala saya kebanyakan menengok ke kiri ya. Ya, ini gambaran situasi program penanggulangan TBC di Kabupaten Sidoarjo. Saya izin menyampaikan. Tadi dalam pembukaan Ibu Kabid sudah menyampaikan bahwa kenapa kita mengadakan acara ini di Tanggulangin. Ya, sebenarnya bukan yang tertinggi juga ya di Sidoarjo, tapi nanti ada datanya bahwa di Tanggulangin memang tahun 2021 yang ternotifikasi atau yang ditemukan itu ada 58 kasus TBC, terdiri dari 55 yang sensitif obat dan 3 yang resisten obat. Kemudian yang diobati kalau tidak salah ada 68, berarti ada kasus dari luar yang diobati di Tanggulangin. Ya, banyak tidak tuh 58? Banyak ya. Kalau satu orang menjangkiti 10 orang nanti menjadi 580 gitu ya. Ya, kan teorinya kayak gitu ya. Satu orang kalau tidak di terapi atau tidak di treatment, dia akan menjangkiti 10 sampai 15 orang. Ya, seperti itu. Ya, ini gambaran program penanggulangan TBC Kabupaten Sidoarjo. Lanjut. Ya, ini tema Hari TBC Sedunia tahun 2022. Ya, saya lebih senang mengatakan memperingati, bukan merayakan. Atau ada lagi yang bilang apa? Selamat ulang tahun ya, ulang tahun TBC. Oh, ulang tahun ya. Ya. Memperingati artinya kita setiap saat ya diingatkan bahwa penyakit ini ada dalam masyarakat dan berbahaya. Ini makna dari memperingati Hari TBC Sedunia. Ya, temanya investasi untuk eliminasi TBC. Selamatkan bangsa atau selamatkan generasi bangsa. Ya, jadi panjenengan semua yang hadir di sini, termasuk saya, sekecil apapun investasi yang kita berikan dalam rangka penanggulangan TB itu sangat bermakna untuk pencapaian eliminasi TBC. Tahun berapa eliminasi TBC? Ibu Kader tahu enggak? Ayo. Apa target nasional untuk eliminasi TBC? 2030. Tadi Ibu Andari bilang harapan kita nanti akan zero kasusnya. Ya, jadi 2030 kita eliminasi, artinya eliminasi itu bukan kasusnya tidak ada. Ada, tapi kita menekan seminimal mungkin sehingga kemungkinan untuk penularannya menjadi semakin kecil dan semakin mudah dikendalikan. Kalau saat ini incident rate atau angka kejadiannya ya itu masih 302 kasus per 100.000 penduduk di Indonesia. 302 kasus per 100.000 penduduk di Indonesia. Nah, kalau jumlah penduduk Sidoarjo 2.300.000 ya, 2.300.000, berarti ya kurang lebih kalau yang sekarang untuk Sidoarjo kita ada di posisi 245 kasus per 100.000 penduduk, berarti masih lebih di bawah daripada angka nasional. Kita patut bersyukur karena angka kita masih di bawah dari nasional. Target eliminasi nanti ya 2030 65 kasus per 100.000 penduduk. Kemudian 2050 ya Indonesia bebas TBC. 2050. Ya, tapi ya ini target-target yang ditetapkan, tapi semuanya kembali ke
kita semuanya. Ini bukan hanya tanggung jawab kesehatan ya, dinas kesehatan, puskesmas, tapi tanggung jawab kita semua. Nanti dalam pemaparan saya nanti saya sampaikan. Lanjut. Ya, ini kurang lebih gambar paru-paru. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, sedikit tentang TBC. Lanjut Pak. Ya, ini adalah penyakit menular tadi saya sudah sebutkan yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ya, sebagian besar 95% itu menyerang paru-paru. Ya, gejala TB paru yang terutama adalah batuk, berdahak 2 minggu atau lebih, ya. Kemudian dapat juga disertai dengan gejala keluhan antara lain batuknya bercampur darah, kemudian ada sesak nafas, berkeringat waktu malam tanpa kegiatan, kemudian demam lebih dari 1 bulan, berat badan menurun, lemas dan tidak nafsu makan. Mirip-mirip COVID ya. Ya, karena sebagian besar yang terutama diserang adalah paru-paru ya. COVID juga seperti itu. Kemudian dapat menyebabkan kematian. Ya, saya mau sampaikan angka kematian atau case fatality rate ya dari TB mungkin ya kalau menurut saya lebih tinggi daripada COVID. Ya, berdasarkan data tahun 2019, kematian akibat TBC 11 kematian per jam. 11 kematian per jam di Indonesia atau kurang lebih 94.000 kematian dalam 1 tahun. Banyak tidak itu? 11 kematian dalam 1 jam. 1 hari kali 24 jadinya berapa? 24 kali 11. Wah, oke ya. Banyak. Oke. Nah, target kita nanti 2030 kita menurunkan kematian menjadi 6 per 100.000 penduduk. Target kita. Tapi di Sidoarjo nggak usah takut. Sidoarjo angka kematian tahun 2021 itu 105. Kalau kita berhitung dari angka kematian per 100.000 penduduk, kita masih di 4,5 kematian per 100.000 penduduk. Jadi masih jauh di bawah dari angka nasional. Ya, seperti itu. Lanjut. Ya, TBC merupakan tantangan untuk pembangunan Indonesia karena 75% adalah kelompok usia produktif, ya. Kelompok usia produktif, yaitu usia 15 sampai 54 tahun. Ini berdasarkan Riskesdas tahun 2018. Kemudian berdampak pada menurunnya produktivitas atau kehilangan pekerjaan. Ya, ini berhubungan dengan stigma dan diskriminasi ya. Tapi mudah-mudahan di tempat kerja tidak ada stigma dan diskriminasi karena ini tidak boleh. Karena penderita TB pun punya hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kemudian situasi ini merupakan tantangan yang kolektif yang membutuhkan perhatian pada aspek sosial ekonomi, pengendalian kepadatan penduduk, stigma dan diskriminasi serta pencegahan dan pengendalian di fasilitas publik. Nah, di sini diperlukan peran dari multisektor diharapkan dalam upaya pengakhir eliminasi TB. Ya, jadi kita terus berusaha semakin banyak yang terlibat dalam pengendalian TB. Ya, 2 minggu lalu kita sudah mengumpulkan berbagai OPD terkait, kemudian organisasi masyarakat dan lintas sektor lainnya pertemuan untuk membentuk satu tim percepatan pengendalian TBC di Sidoarjo. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar sehingga semakin bisa dikendalikan. Lanjut. Ya, ini situasi TBC di Sidoarjo tahun 2021. Estimasi artinya yang diperkirakan ya, kasus yang diperkirakan. Ini bukan diperkirakan menulis-nulis sembarang gitu aja ya angkanya, tapi ini melalui penyelidikan ya. Estimasi kasus TB di Sidoarjo tahun 2021 itu 5.666. Ya. Kemudian terduganya yang ditemukan 11.534. Nah, ini juga ada sumbangan dari ibu-ibu kader ya terduga ini. Kemudian ada treatment coverage-nya atau kasus yang ditemukan dan diobati 48,2%. Jadi temuan kasus kita masih sedikit. Ya, dari 5.666 estimasi yang ditemukan di 2021
itu baru sekitar 2.700 atau 48,2%. Jadi masih banyak yang belum ditemukan. Ya. Kemudian treatment success rate-nya 91%. Treatment success rate adalah keberhasilan pengobatan. Ya, ini bisa sembuh atau pengobatan lengkap. Kalau treatment success rate di Provinsi Jawa Timur kita ada di peringkat ke-10. Kalau penemuan terduga Provinsi Jawa Timur kita ada di peringkat ke-18. Minta maaf. Kalau penemuan treatment coverage untuk tingkat provinsi kita di peringkat ke-14. Jadi ya kinerja kita ada di tengah-tengah lah kurang lebih di Provinsi Jawa Timur. Ini perlu kita tingkatkan sehingga kinerjanya semakin membaik. Kemudian ini kasus TB pada anak itu ada 252 kasus. Kemudian TB dengan HIV 55 kasus dan ini tadi yang saya sebutkan kematian selama pengobatan ada 105 kasus. Lanjut. Ya ini lanjut saja, ini teman-teman puskesmas, saya nggak sampaikan di sini, lanjut. Ya, lanjut saja Mbak. Oke. Lanjut. Ini strategi penanggulangan tuberkulosis tahun 2020 sampai 2024. Dan ini strategi ini juga termuat di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 2021. Jadi Perpresnya sudah ada. Kalau Perpresnya sudah ada, berarti ini menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Nanti saya uraikan. Strategi yang pertama, penguatan kepemimpinan program pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ya, di pasal 4 ya, Perpres 67 tersebut menyebutkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ya, saya ulangi, pasal 4 di Perpres 67 tersebut menyebutkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat ya, wajib untuk turut serta dalam penanggulangan TBC. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab kesehatan, tapi tugas dan tanggung jawab kita semua. Apa sih yang bisa dilakukan masyarakat sehubungan dengan strategi tadi ini? Yang pertama, ya, masyarakat dapat mempromosikan PHBS, ya, perilaku bersih dan sehat. Ini bukan hanya mempromosikan, tapi menjadi kalau cuma mempromosikan terus yang mempromosikan tidak melakukan PHBS, ya bodoh, sama aja. Ya, kita ngomong ke orang tapi kita nggak melakukan, ya nanti orang juga nggak dengar kita. Ya itu. Yang kedua, peran apa yang bisa dilakukan masyarakat? Mengurangi atau menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB yang ada di masyarakat. Ya. Ya, ini stigma dan diskriminasi ini membuat penderita TB kadang menjadi putus asa, malas berobat, bahkan ada yang sampai mungkin berpikiran untuk mengakhiri hidupnya karena diskriminasi tersebut. Yang ketiga, peran apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Membentuk warga peduli TB di masyarakat. Tanggulangin sudah ada yang punya warga peduli TB? Belum, ya. Ini penting juga, ya. Saya tadinya berharap ada dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga hal-hal seperti ini bisa kita bahas bersama. Kemudian yang keempat apa? Peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ada yang bisa tahu? Ya. Khususnya bagi ibu-ibu yang terlibat dalam penanggulangan TB, ibu-ibu kader, nah ini perannya bisa menjadi dalam penemuan terduga, kemudian bisa juga sebagai pengawas minum obat di lingkungannya. Jadi banyak yang bisa dilakukan ya kalau kita mau ya. Kemudian yang berikutnya strategi yang kedua itu peningkatan akses layanan tuberkulosis yang bermutu dan berpihak pada pasien ya. Ini kita terus berusaha ya sehingga vaskes yang ada di
Sidoarjo, utamanya puskesmas itu memiliki kemampuan yang diharapkan. Ya, saya percaya bahwa puskesmas yang ada sekarang ini semuanya sudah mampu untuk melakukan penanggulangan dan bahkan treatment terhadap TBC. Memang untuk puskesmas yang memiliki alat TCM atau tes cepat molekuler itu baru ada 5 puskesmas di Sidoarjo. Tapi secara hitungan dari jumlah estimasi ini sudah cukup untuk saat ini. Ya, kalau itu kita maksimalkan, kita sudah bisa memeriksa terduga menggunakan TCM kurang lebih 19.000 pemeriksa dalam 1 tahun. Nah, ini sudah pencapaian yang bagus ya. Ya, tapi ini perlu dimaksimalkan karena ternyata pemanfaatannya belum maksimal. Kemudian untuk follow up pemeriksaan TBC itu bisa dilakukan di semua puskesmas yang ada di Sidoarjo. Seperti itu. Pengobatan pun bisa dilakukan di semua puskesmas yang ada di Sidoarjo. Jadi puskesmas tidak kalah dengan rumah sakit. Ya. Bahkan rumah sakit yang ber-MOU dengan Dinas Kesehatan untuk penanggulangan TB itu baru ada 17, tapi yang aktif kurang lebih 13. Yang lain itu ya enggak ada temuan kasusnya, enggak ada temuan terduganya, enggak ada yang diterapi dan lain sebagainya. Jadi saya lebih mempromosikan puskesmas jauh lebih bagus karena memang dari pengolahan data kami di SITB penemuan kasus terbanyak dengan menggunakan TCM itu ada di puskesmas. Kemudian angka kesembuhan terbanyak itu ada di puskesmas juga. Karena puskesmas melakukan follow up pada akhir masa pengobatan sehingga kita bisa tahu bahwa pasien itu sembuh atau pengobatan lengkap. Ya, kalau hanya pengobatan lengkap kan kita belum tahu ini sembuh apa tidak. Bisa saja bakterinya masih ada, tapi karena sudah selesai masa pengobatannya ya dianggap selesai. Tapi kalau di puskesmas alhamdulillah kurang lebih 80-90% dilakukan follow up untuk di akhir pengobatan. Kemudian strategi yang ketiga, peningkatan upaya promosi dan pencegahan, kemudian pemberian pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, ini tadi sudah ya, promosi, kemudian pemanfaatan hasil riset dan teknologi screening. Yang kelima, peningkatan peran serta komunitas mitra multisektor dalam eliminasi tuberkulosis. Ya, ini kurang lebih seperti yang kita lakukan sekarang. Yang keenam adalah penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan. Lanjut. Ya, ini tantangan dalam penanggulangan TBC di Sidoarjo. Yang pertamanya belum optimalnya SDM kesehatan dan Vaskes dalam memberikan tata laksana TBC, baik itu penemuan, penegakan diagnosis, pengobatan serta pencatatan dan pelaporan. Ya. Kata belum optimal sebenarnya sudah, kalau dari sisi kompetensi dan kemampuan saya percaya teman-teman di Vaskes sudah sangat mampu ya, tapi jumlahnya yang mungkin menurut saya masih kurang ya. Satu puskesmas hanya satu pemegang program TBC, sementara dia harus memantau sekian puluh ribu warga yang ada di wilayah puskesmas. Kemudian penguatan jejaring internal dan eksternal di Fasyankes serta keterlibatan kader TB dalam DPPM dan klinik. Ya, ini terus kita berupaya untuk meningkatkan jejaring internal dan eksternal. Jejaring internal itu di dalam Vaskes, jadi antara unit-unit pelayanan di Vaskes. Kalau jejaring eksternal ini antara Vaskes dengan Vaskes pemerintah dengan Vaskes swasta. Seperti misalkan puskesmas dengan DPM atau dokter praktek mandiri, atau puskesmas dengan klinik-klinik swasta, atau rumah sakit swasta dengan dinas kesehatan. Kemudian yang berikutnya pelibatan multisektor dalam penanggulangan TBC. Kemudian yang berikutnya Perda atau rencana aksi daerah terkait TB. Ini kita belum punya Perda penanggulangan TBC. Ini ya, saya dengan teman-teman di dinas kita berupaya insya Allah nanti akhir tahun ini atau paling lambat tahun depan kita sudah punya Perda penanggulangan TB. Yang kami pacu saat ini sementara berproses adalah rencana aksi daerah. Kami sudah melakukan komunikasi intensif dengan Bapeda. Insya Allah nanti ini untuk RAD-nya sudah bisa selesai. Lanjut. Ya, TOS TB.
temukan, obati sampai sembuh. Ini moto ini dari dulu tidak pernah berganti ya. Ya memang ini paling cocok. Ya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Yanto. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan selanjutnya kita akan juga mengundang satu lagi narasumber kita yang baru saja hadir juga bergabung bersama kita, yaitu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Bapak Muhammad Andi Sulistiono selaku Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidoarjo. Dipersilakan, boleh nambah kursi satu lagi. Nah ini sudah ada. Oh baik, terima kasih banyak Ibu Sri Andari, matur nuwun atas kehadirannya. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan ataupun penjelasan Bapak Muhammad Andi, karena baru saja hadir bisa siap untuk langsung memberikan informasinya karena sudah ditunggu-tunggu. Monggo kersa Pak, ada slideshow yang pengen ditunjukkan, silakan. Baik, kami persilakan kepada Bapak Muhammad Andi Sulistiono selaku Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidoarjo. Berdiri mawon gitu. Kalau duduk kayaknya narasumber beneran. Kalau saya kan bukan narasumber beneran. Ya. Saya mewakili Pak Kepala Dinas PMD. Mohon izin Pak. Saya lepas ya, tapi kayaknya kok gak prokes ya. Mudah-mudahan kedengaran suara saya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Tagulangin atau yang mewakili Pak ya. Insya Allah tidak selalu ribut Pak ya. Yang saya hormati Pak Yanto dari perwakilan Dinas Kesehatan ya. Yang saya hormati pula Bapak Ibu sekalian, ada bapaknya, ada yang lain ya. Karena rata-rata ibu, oh hitung ya, jenengan bapaknya. Ya. Di tengah kerumunan ibu-ibu ya, jenengan nggak usah khawatir Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, segenap kader di desa dan unsur-unsur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ini, ada fatayat kayaknya ya, ada nggih muslimat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita sehat selalu nggih. Amin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin sebelum saya menyampaikan materi, sedikit saya ingin menyampaikan, saya ditugasi Pak Kepala Dinas PMD dadakan ya. Sehingga insya Allah, tapi walaupun dadakan ini tupoksi saya. Jadi nanti coba kita diskusi masalah, terutama masalah penganggaran untuk penanganan TBC di desa ya. Saya Muhammad Andi Sulistiono, kebetulan tugas sehari-hari di bidang keuangan dan aset desa. Keuangan yang ngurusi ADD, yang ngurusi DD Bu. Dana desa jenengan itu harus melalui kami untuk bisa cair ke desa. Termasuk jenengan seneng suka ngelencer itu ya, yang dijak Pak Kades itu dari kami itu ya. Dari pusat disampaikan ke kami untuk didistribusikan ke desa-desa ya. Mudah-mudahan bisa ngelencer terus lagi Bu ya. Nggih, supportnya jenengan untuk memang bekerja, saya paham karena kader-kader ini kalau nggak salah beberapa penyuluh kemarin itu sudah dikurangi honornya ya. Nah, kalau tidak ada motivasi itu ya malah turun motivasinya. Nggih. Nanti saya coba ingin menyampaikan terkait dengan peran pemerintah desa. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, walaupun saya agak telat, tapi saya sudah menyimak sedikit peran masyarakatnya seperti apa di dalam rangka termasuk pencegahan, kemudian penanganan dan penanggulangan TBC ya. Di Indonesia sampai di Kecamatan Tanggulangin ini kalau tidak salah formasinya 3-2-3-1. Kalau nggak salah gini Mak, nanti coba dikoreksi ya kalau salah. Kalau di KAK-nya Dinas Kesehatan kita itu Indonesia itu urutan kedua kasus terbesar di dunia kalau di KAK. Tapi kalau menurut keterangan di WHO secara resmi saya download di internet,
Indonesia itu ternyata urutan ketiga, yang benar yang mana? Tapi nggak usah ngomong yang benar yang salah. 2, 3 itu masih kategori sangat tinggi Pak ya. Kita itu ranking ketiga. Jangan tertawa dulu Bu. Oh bagus kan. Bukan rankingnya, bukan ranking prestasi soalnya. Rankingnya ini ranking penyakit ya. Ya jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan ya. Lain lagi kalau nanti rankingnya benar-benar bagus jangan tepuk tangan. Jadi formasinya itu 3, 2, 3, 1. 3 kita di tingkat dunia, setelah India dan Cina. Kita itu karena jumlah penduduk kita padat. India padat, Cina padat, Indonesia juga padat, sehingga kemungkinan terjangkit TBC sangat tinggi. Ya. Kemudian yang kedua dari tingkat provinsi Jawa Timur itu tingkat kedua ya. Setelah kalau nggak salah setelah Surabaya atau Jember ya. Ya. Kemudian di tingkat kabupaten, ya, tingkat provinsi di antar kabupaten kota itu Sidoarjo itu urutan ke mohon maaf yang tadi 2 itu tadi Jawa Timur itu setelah Jawa Barat, mohon maaf ya, setelah Jawa Barat tingkat provinsi ya. Tingkat TBC-nya yang paling besar itu Jawa Timur itu setelah Jawa Barat. Nah, kalau di tingkat kabupaten di dalam provinsi ya, itu Sidoarjo urutan ketiga setelah Surabaya atau Jember. Nah, di tingkat kabupaten sendiri ini kecamatan, di lingkup kecamatan, Tanggulangin itu nomor 1. Nggih, Pak. Leres kalau tidak salah. Bukan. Nah, makanya tolong disampaikan kalau tidak, karena saya hanya melihat perkembangan yang ada di data kan gitu. Tanggulangin termasuk nomor berapa kalau di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, Mbak? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Salah satunya makanya hari ini Bapak Ibu sekalian, kita Dinas Kesehatan mengadakan kegiatan di Kecamatan Tanggulangin dalam rangka memperingati Hari TBC ya. Terlepas dari itu, mohon izin kiranya langsung saja materi ya, supaya jenengan bisa mengetahui bagaimana peran pemerintah desa di dalam konsep pencegahan, penanggulangan, dan penanganan TBC yang ada di desa, terutama di Kecamatan Tanggulangin. Lanjut aja Mbak materinya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau mau jujur, desa ini perannya sangat penting di dalam rangka mengalokasikan keuangan untuk mendukung program dan kegiatan khususnya di bidang kesehatan. Ya. Saat ini kita ketahui bahwasannya COVID telah melanda Indonesia ya, termasuk dunia. Lah ciri-ciri tadi yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, TBC ini ciri-cirinya sama dengan COVID ya, hampir sama ya. Dan mengejalanya sebenarnya ya rawan sama dengan COVID. Makanya perlu kita, walaupun tidak ada COVID, masker ini perlu kita pakai. Kalau boleh seterusnya Pak Bu ya. Itu penting karena kenapa? Tadi sudah disampaikan narasumber sebelumnya. Loh, mboten saged tambekan katanya. Ya, itu makanya Pak Bu sekalian, ketika kita berhadapan dengan TBC ini jangan diremehkan. TBC ini sebenarnya sudah ada sejak lama, kemudian karena ada COVID yang sangat viral, akhirnya TBC ini seolah-olah tertutupi dengan penyakit COVID. Padahal TBC ini sama bahayanya dengan COVID. Untuk itu mungkin ada program di kala COVID, dana desa, dana APBDes bisa direfocusing untuk penanganan COVID. Demikian pula dengan dana APBDes itu untuk mendukung TBC sama persis penggunaannya untuk COVID, bisa digunakan untuk penanganan COVID, penanganan TBC ya, mohon maaf. Nah, dalam konteks ini barangkali mungkin ada di sini ibu-ibu kepala desa ataupun PKK dan mungkin kader-kader di desa yang sering diajak musyawarah oleh pemerintah desa. Apabila di desanya memang terindikasi dan terdeteksi banyak penyakit TBC untuk warganya, tolong dipersiapkan
program kegiatannya untuk mendukung dari penanganan TBC dimaksud. Ya, tentunya kalau memang tidak bisa diprediksi segala macam dimaksud, bisa dialokasikan di anggaran belanja tak terduga di dalam APBDes. Jadi lebih fleksibel. Nanti kalau jenengan ikut musyawarah di desa, usulkan kepada Pak Kades agar bisa diberikan alokasi dari APBDes untuk belanja tak terduga, ya, dalam rangka penanganan misalnya COVID, misalnya TBC, misalnya ada mungkin angin puting beliung yang merusak beberapa rumah dan lain sebagainya yang kondisinya dalam keadaan gawat atau darurat. Ini bisa dialokasikan di APBDes. Nah, supaya lebih fleksibel bisa dialokasikan di belanja tak terduga seperti dalam konteks pelaksanaan APBD di kabupaten. Jadi seperti itu Pak Fung ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sumber-sumber pembiayaan di APBDes bisa dilihat ya. Kita harus mengetahui pendapatan desa. Pendapatan desa ini berasal dari PADes ya, pendapatan asli desa, APBN berupa dana dari dana desa DD yang saya sampaikan tadi, hasil pajak dan retribusi kabupaten kota, untuk desa, ADD alokasi dana desa, bantuan keuangan APBD provinsi atau kabupaten, hibah dan sumbangan, lain-lain pendapatan desa yang sah. Nah, sumber-sumber ini yang nanti bisa digunakan untuk melakukan pembangunan di desa, termasuk di dalam rangka kegiatan penanganan TBC. Ya. Kegiatannya apa saja Pak Bu di desa? Ya, untuk penanganan TBC ini bisa dilakukan kegiatan mulai penyuluhan. Ya, mulai penyuluhan bisa dialokasikan anggaran di dalam APBDes. Sosialisasi. Nah, ini nek penyuluhan itu pasti ibu-ibu seneng. Nek isok di hotel mawon, ngoten. Nggih. Nggih tok mawon. Kalau anggarannya cukup, nggih monggo ndak apa-apa dialokasikan ya. Penyuluhan TBC di hotel, tapi jangan jauh-jauh lah, di hotel di sini saja mungkin. Kalau Tanggulangin punya hotel, ya silakan diberdayakan hotelnya ya. Punya napa mboten? Mboten. Suruh Pak Camatnya untuk menarik investor untuk membangun hotel di Tanggulangin. Ya. Oke, jadi intinya desa bisa mengalokasikan kegiatan antara lain penyuluhan, ya, kemudian atau sosialisasi, atau mungkin penanganan secara langsung, turun dengan melibatkan unsur kesehatan, petugas kesehatan terkait, misalnya puskesmas, mungkin dari petugas kesehatan yang ada di desa, bahkan menggandeng dinas kesehatan yang ada di kabupaten untuk mengadakan kegiatan penyuluhan dan lain sebagainya. Bisa dialokasikan melalui APBDes. Kalau di dalam APBD kabupaten tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk penanganan TBC. Boleh, yang terpenting jangan mengalokasikan anggaran dan direalisasikan tumpang tindih dengan yang dialokasikan oleh APBD atau APBN. Kalau seperti itu namanya terjadi pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan ya. Jadi boleh dialokasikan sesuai dengan kewenangan desa. Apa kewenangan desa? Ya tolong diklarifikasi, diidentifikasi, dibagi. Kalau hal-hal tertentu bisa dikategorikan kewenangan desa, boleh dialokasikan di dalam APBDes. Kalau itu kewenangan kabupaten, itu boleh dialokasikan oleh kabupaten. Nah, saya tanya, apakah kewenangan kabupaten yang tidak dianggarkan kabupaten boleh dianggarkan melalui APBDes? Kira-kira ya nopo, Bu? Nggih, kalau jenengan belum bisa jawab, saya jawab aja. Saya bertanya, saya yang jawab kan gitu ya. Prinsipnya boleh, asalkan sesuai dengan ketentuan. Ya. Misalnya ya, kategori penyuluhan secara lokal kabupaten tidak melakukan penyuluhan di desa, misalnya gitu ya. Tapi ini adalah kewenangannya kabupaten. Nah, desa boleh bersurat kepada kabupaten untuk menarik kewenangan itu ke desa, dan apabila ada surat jawaban memang di kabupaten tidak cukup tersedia anggaran dan ini bisa dilakukan oleh pemerintah desa, silakan dialokasikan di dalam APBDes
dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini sesuai dengan kewenangannya ya. Kewenangannya kabupaten, tapi karena kabupaten tidak mengalokasikan anggaran, tidak melakukan program kegiatan, tapi jenengan laksanakan di tingkat desa, tidak menjadi persoalan selama kewenangannya itu ditarik oleh pemerintah desa. Jadi dalam posisi hukum itu tidak melampaui kewenangan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tidak sewenang-wenang. Karena kenapa? 3 hal tadi, melampaui kewenangan, menyalahgunakan kewenangan, sewenang-wenang, itu perbuatan melawan hukum. Contohnya Pak Bu, ditanggulangin kan ada perumahan ya. Contoh sederhana saja. Perumahan itu kalau fasum-fasosnya berupa paving, paving itu kan asetnya Pemda, kewenangannya Pemda. Nah Pak Lurah, Pak Kades biasanya nek ono pavingi rusak mesti diomongi warga. Pak Lurah mosok perumahan dianak tirikan. Betul napa mboten? Nah, ini yang belum digarap oleh kepala desa di dalam rangka menarik kewenangan. Itu adalah kewenangan kabupaten. Nah, kalau digunakan dana APBDes boleh asalkan kewenangan itu ditarik ke desa. Pak Kades bersurat ke kabupaten untuk menarik kewenangan itu dan bisa dialokasikan melalui APBDes. Dan itu. Jadi tidak ada kalimat yang masyarakat itu mendapat perlakuan yang diskriminasi dari kabupaten. Karena kenapa? Kalau sudah jalan berlubang rusak parah, swadaya masyarakat sekarang itu sangat kecil. Nggih Bu, nggih? Apa maneh zaman Covid ya. Didamel makan sendiri aja susah kok kita berswadaya kan gitu. Nggih. Nggih, buanter ngoten. Nggih. Jadi kewenangan yang penting kita menjalankan tupoksi di desa itu sesuai dengan kewenangan masing-masing ya. Tuh. Jadi lanjut aja Mbak. Ini saya diberi waktu berapa Bu? Sampai selesai ya, terserah ya. Saya kira-kira jam 3 sore Bu. Selesai. Nggak, ini guyon mawon supaya jenengan nggak ngantuk ya. Saya buat 5 menit gak apa-apa kok, selesai kok. 5 menit, 10 menit sama bagi saya. Tapi bagi jenengan mungkin yang kurang. Ya. Pelaksanaan APBDes Bu ya di dalam rangka mendukung semua kegiatan di desa. Ini yang pertama, desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBDes. Jadi waktunya kalau jenengan punya program kegiatan harus dimasukkan di dalam APBDes. Kalau tidak dimasukkan di dalam APBDes, jenengan tidak bisa mengalokasikan atau menggunakan uang APBDes yang tidak sesuai ketentuan. Harus teralokasikan dulu ini, pengertian yang pertama tadi. Ya, kalau tidak ada, ya tidak boleh Bu. Jenengan melakukan program, misalnya ya, APBDes durung direncanakan. Jenengan punya kegiatan yang saat ini dijalankan, ya tidak bisa. Istilahnya ditalangi dulu, baru nanti dibayar setelah APBDes digedok. Itu salah Pak Bu ya, bisa kita kena masalah pidana kalau seperti itu. Jadi di APBDes harus teralokasi dulu, kemudian baru kita lakukan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai apa yang direncanakan di dalam APBDes. Nih, kemudian pelaksanaan belanja harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien. Kemudian setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ini penting Pak Bu ya. Lengkap dan sah itu artinya apa? Lengkap itu buktinya lengkap. Misalnya jenengan beli obat ya untuk penanggulangan TBC, untuk penanganan TBC misalnya. Bukti lengkap dan sah itu apa? Bukti kwitansi dari toko ya. Foto pembelanjaan itu ya. Kemudian faktur, pajak dan lain sebagainya. Yang sah apa? Yang sah ini harus berdasarkan bukti yang sudah dikeluarkan resmi oleh yang penjual. Ya. Tidak boleh ditandatangani dewe kan gitu. Kadang bendara itu stempeli wakeh ngono. Ya, pengalaman saya juga pernah coba. Cuma tidak banyak Bu kalau saya, enggak tahu jenengan mungkin banyak apa enggak pengalamannya. Ya, jadi yang sah dianggap sah itu seperti itu.
bukti SPJ itu harus disestempel, kemudian kwitansinya keluar dari instansi ataupun pengusaha yang menjual dari apa yang kita beli tadi. Dan itu yang dinamakan sah, lengkap dan sah. Gampang aja ya, lengkap itu ya buktinya lengkap, kwitansi, faktur dan sebagainya. Sah itu harus ada stempel, harus ada tanda tangan, terutama mungkin kalau stempel basah. Kalau sekarang mungkin kalau stempel tidak ada ya barcode dan sebagainya. Kalau itu mungkin ada toko-toko yang pakai teknologi canggih. Mungkin seperti itu ya, atau bukti-bukti bil dari toko-toko yang modern gitu ya. Itu lanjut aja. Nah, dana desa tadi saya sampaikan Bu, ini dana bersumber dari APBN, bisa digunakan salah satunya untuk penanganan penyakit TBC, terutama untuk secara umum untuk kesehatan di desa. Misalnya ya, dana desa bisa digunakan untuk kegiatan penanganan stunting. Nggih. Kemudian dana desa digunakan untuk kegiatan posyandu, nggih. Termasuk petugasnya bisa dihonor Pak Bu dengan dana desa. Ini buat motivasi jenengan semua ya. Pak Kades itu kongon gawe honor lah kan ngoten. Jangan dibiarkan petugasnya itu tidak ada motivasinya kan gitu. Setiap bulan mungkin bisa dikasih honor. Lah setiap 1 tahun sekali bisa diajak lungo kan gitu ya. Oh, senengane ngoten. Saya tahu kok. Saya soalnya sering diundang kepala desa untuk ngasih materi ketika kepala desa mengajak kader-kadernya untuk berekreasi, meningkatkan wawasan, pengetahuan. Jenengan itu rekreasi mawon ya yang dia. Ternyata sama dengan saya sukanya jenengan. Peningkatan wawasan Bu, sambil ada motivasi berupa refreshing. Jangan dibalik ya Bu ya. Jangan refreshing sambil peningkatan wawasan. Nah, keliru. Peningkatan wawasan dan pengetahuan sambil refreshing untuk peningkatan motivasi. Ya, itu. Oke, lanjut aja. Nah, ini tadi saya ngomong kewenangan ya. Prioritas dana desa itu ada Pak Bu, berdasarkan kewenangan desa. Ya, lanjut aja. Oke, ini lanjut aja. Nah, prioritas penggunaan dana desa Bu, ini sudah jelas di dalam Permendes nomor 7 2021 antara lain ya, untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Kemudian program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. Dari sini program kegiatan TBC ini bisa dimasukkan di dalam program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, boleh. Atau mitigasi dan penanganan bencana atau bencana alam atau non alam sesuai kewenangan desa, monggo. Jadi yang paling tepat sebenarnya ini sesuai dengan kewenangan desa. Kira-kira hal dimaksud sangat mendesak darurat dijalankan, dan itu mungkin munculnya tiba-tiba secara gawat darurat, ini bisa agar fleksibel bisa dialokasikan di belanja tak terduga di dalam APBDes. Lanjut saja. Oh, di foto kan? Pakai di foto Bu ya. Nanti dikasih aja materinya Bu, diambilnya di situ. Biar jenengan kapasitasnya nggak full. Lanjut aja ya. Nah, ini program pembangunan nasional di desa ini terlepas dari SDGs Pak, ya, Sustainable Development Goals. Ada 8 tipologi desa dan 18 tujuan. Ini tidak bisa saya sebut satu persatu, nanti terlalu lama ya. Kalau saya sebut satu persatu bisa sampai jam 3. Ya, berkenan jenengan sampai jam 3. Mboten kan ya? Pasti wis ditunggu suaminya untuk masak. Ya. Langsung saja berkaitan dengan yang itu yang kuning-kuning tadi sebelumnya, Mbak. Sebelumnya yang kuning belum. Terus, nah ini. Nah, program SDGs desa ini di dalam ketentuan sudah diatur. Salah satunya adalah Desa Peduli Kesehatan. Desa Peduli Kesehatan.
Yang pertama adalah SDGs Desa nomor 3, Desa Sehat dan Sejahtera. Yang kedua SDGs Desa nomor 6, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi. Yang ketiga SDGs Desa nomor 11, Kawasan Pembangunan Desa Aman dan Nyaman. Nah, Desa Peduli Kesehatan ini Bu, saya pikir sangat mendukung program kegiatan TBC. Pasti ini. Karena TBC itu biasanya munculnya di tempat-tempat kumuh. Nggih, Pak Dokter ya. TBC biasanya munculnya di tempat-tempat kumuh. Kemudian sanitasi air yang tidak bersih, padat penduduk dan lain-lain. Sebenarnya lebih paham jenengan, Bu. Kalau saya kan hanya keuangan dan aset desa yang paham. Kalau jenengan kader ini sudah paham betul. Mulai jentik-jentik ya, sama jentak-jentak ya. Jenengan paham sekali ya. Itu makanya perlu jenengan istilahnya akumulasikan dalam sebuah bentuk perencanaan pembangunan di desa. Misalnya di desa jenengan ada tempat-tempat yang kumuh, RT tertentu gitu. Jenengan tidak harus melakukan upaya-upaya yang kadang-kadang tidak tepat sasaran. Salah satunya mungkin ya kadang-kadang hanya penyuluhan saja. Padahal di situ memang kalau hanya penyuluhan tidak bisa karena memang kumuh ya. Harus di situ dengan pembenahan sarana prasarana lingkungan masyarakat ya. Butuh pembangunan fisik. Monggo jenengan atur di dalam APBDes, komunikasikan dengan Pak Kades, bisa menata selokannya, bisa membuat MCK. Kalau tidak ada MCK kan masih banyak ya helikopter di sepanjang itu. Mungkin kalau ada, sekarang sudah harusnya nggak ada. Kalau masih ada berarti keterlaluan Tanggulangin. Ya. Sudah ada namanya apa itu? Kalifor. Ya. Sungai bersih, masa masih ada helikopter yang di situ kan nggak bagus ya. Kan itu nggih. Lanjut, Mbak. Lanjut aja. Ini 8 tipologi desa. Nah, ini masalah kalau jenengan perlu bantuan keuangan ketika di desa punya program kegiatan yang sumber dananya sangat terbatas, Pak Bu ya. Silakan bisa pemerintah desa ngajukan bantuan keuangan. Bantuan keuangan ini bisa bersifat khusus dan bisa bersifat umum ya. Kalau di Perbup 11 nomor 20 Perbup 11 tahun 2021 ini menyampaikan desa bisa mengajukan bantuan keuangan untuk mendukung program kegiatan yang ada di desa. Seberapapun besarannya anggaran, tapi penting desa bisa meyakinkan kabupaten bahwasanya kegiatan atau program dimaksud sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa. Lanjut. Nah, ini berkaitan dengan kesehatan tadi, yang kaitannya dengan acara hari ini talkshow investasi untuk eliminasi TBC, selamatkan bangsa ya. Ini di APBDes saya yakinkan bahwasannya sudah terkodifikasi, tersedia anggaran atau tersedia kode rekeningnya di dalam APBDes. Ini contohnya, ini kalau mungkin ada perangkat desa bisa mengetahui bahwasannya di kode rekening APBDes di desa sudah bisa dialokasikan kegiatan untuk kesehatan ya. Di antara lain di belanja barang dan jasa ada belanja bahan obat-obatan ya. Yang itu sudah jelas rinciannya untuk perlengkapan lainnya dan obat-obatan ya. Kemudian belanja jasa honorarium petugas. Nah, ini Pak Bu ya. Ini bisa untuk motivasi jenengan kader-kader di desa. Kalau memang ini dibutuhkan untuk belanja honorarium petugas bisa dialokasikan di dalam APBDes. Belanja jasa pelaksanaan pendidikan desa. Belanja jasa honorarium lainnya. Ini boleh dialokasikan di dalam APBDes. Lanjut aja. Nah, ini juga ada kode rekening untuk belanja-belanja peralatan khusus kesehatan. Banyak macamnya di situ ya. Belanja modal peralatan khusus pertanian, kalau di atas itu pertanian, kemudian mesin dan lain sebagainya. Yang lanjut aja kalau untuk yang lainnya. Nah, ini subbidang kesehatan. Subbidang kesehatan ini di APBDes sudah diplot ya. Antara lain
APBDes bisa digunakan untuk penyelenggaraan pos kesehatan desa, Polindes milik desa. Bisa digunakan untuk obat, insentif, kemudian KB dan sebagainya. Kemudian penyelenggaraan posyandu, makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, dan insentif bagi petugasnya. Kemudian penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga kesehatan, dan kader kesehatan, dan lain-lain. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan, kemudian pembinaan palang merah remaja PMR tingkat desa, kemudian pengasuhan bersama atau bina keluarga balita, pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional, pemeliharaan sarana prasarana posyandu garing Polindes garing PKD di desa, pembangunan rehabilitasi peningkatan pengadaan sarana prasarana posyandu Polindes dan PKD ya. Penyelenggaraan senam desa loh Bu, senam desa itu boleh dianggarkan melalui APBDes. Biasanya di kecamatan biasanya muter-muter ya senamnya ya. Itu kadang-kadang urunan. Kadang-kadang urunan. Nah kalau boleh, kalau memang di APBDes ada, kenapa tidak dianggarkan Pak ya? Supaya nggak mengeluarkan uang yang di luar ketentuan Pak, barangkali ya. Sudah ya. Di kecamatan lain Pak ini kalau gitu berarti kecamatan Tanggulangin Jawa tidak ada. Gitu. Selama ini banyak yang urunan-urunan. Kalau urunan-urunan ini kalau menurut saya sudah tidak tepat lagi Pak. Karena di dalam APBDes sudah bisa di cover ya. Napa Bu? Urunan yo. Loh. Makanya nek rapat musyawarah Pak Kades, APBDes-nya boleh digunakan untuk senam desa, silakan dialokasikan. Misalnya setiap bulan ke tempatan senam, ya paling tidak bisa dialokasikan antara lain ya biaya mamin rapat, ya mamin senam kok mamin rapat, makan minum untuk senam, biaya untuk honor instruktur, apalagi dan lain-lain dah yang mendukung ya. Itu boleh dianggapkan melalui APBDes. Jangan senengani urunan mawon. Akhirnya Pak Lurah nek gak oleh rezeki muring-muring. Kan gitu. Kan ya. Nek gak oleh rezeki muring-muring karena mengeluarkan uang dari pribadi. Silakan gunakan APBDes sesuai dengan ketentuan, boleh digunakan untuk penyelenggaraan senam desa supaya kita sehat selalu. Termasuk masyarakat. Boleh ngundang masyarakat misalnya 1 bulan sekali. Balai desa ngundang masyarakat untuk senam desa bersama, itu boleh digunakan dari dana APBDes. Makanya Pak Bu, desa dituntut meningkatkan PADes-nya supaya ketika PADes-nya tinggi lebih fleksibel untuk pengeluarannya ya. Tidak hanya mengandalkan dari dana desa, tidak hanya mengandalkan sumber bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun dari kabupaten ataupun pihak-pihak yang lain ya. Dan yang terakhir lain-lain sub bidang kesehatan. Jadi, nanti kalau ada kegiatan yang berkaitan kesehatan tidak termaktub di dalam APBDes ini dimasukkan di kode rekening 020299. Lain-lain sub bidang kesehatan. Yang terpenting berhubungan dengan kesehatan. Misalnya tadi ini untuk TBC ya, jangan kepengin langsung to poin ke program kegiatan penanganan TBC, ya bisa dilaksanakan, dimasukkan di kode rekening lain-lain sub bidang kesehatan. Ngaten Bu, nggih. Setelah ini jenengan paham semua, kalau ada rapat musyawarah desa dalam rangka perencanaan APBDes, boleh diskusi dengan Pak Kades, boleh diskusi dengan BPD untuk bisa mengalokasikan anggaran guna mendukung penanganan penanggulangan termasuk pencegahan TBC atau penyakit-penyakit yang lain yang mengejala di desa. Lanjut. Nah ini kalau sudah lanjut ini kan sudah thank you ya. Tadi kalau saya jelaskan SDGs tadi memang sampai jam 3 ya. Kalau sekarang sudah thank you ya. Sudah selesai berarti nggih? Oh nggih. Mungkin itu saja, alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang saya sampaikan mohon maaf mungkin ada yang salah nggih dalam tutur kata atau yang tidak tepat nanti tolong dikoreksi Pak, tadi saya menyatakan tadi. Karena itu tadi pembukaan yang
saya juga kepingin ngetes peserta, kira-kira peserta ngantuk napa mboten. Ternyata mboten ngantuk pesertanya ya. Barangkali itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Andi Sulistiono. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan berikutnya kita juga akan memberikan kesempatan kepada Sekretaris Camat Tanggulangin, mewakili Bapak Camat tentunya, Insinyur Ribut Prapto Yuwono MM, kami persilakan. Terima kasih. Saya ini bedang ya, di sini aja. Kalau cek ngedep ibu-ibu cek mboten ngantuk gulung ya. Nggih Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber dari yang kami hormati narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang barusan ya, tidak asing lagi Mas Andi dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo atau yang mewakili beserta tim. Yang kami hormati Kepala Desa Kecamatan Tanggulangin yang diwakili oleh Kepala Desa Putat ya, Gus Ali. Tepuk tangan untuk Gus Ali. Dan Ibu Kepala Desa Banjar Panji, pimpinan Muslimat Kecamatan Tanggulangin, Bu. Nggih. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kecamatan Tanggulangin, yang tidak asing lagi ibu-ibu ketua ranting atau yang mewakili baik Muslimat maupun Fatayat NU, dan dari Aisyah sekecamatan Tanggulangin ya, sama Nasyatul Aisyah mboten ya. Nggih. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua pada pagi hari ini dapat bersilaturahmi dalam rangka silaturahmi takso investasi untuk eliminasi TBC, selamatkan bangsa, dalam rangka hari ulang tahun TBC sedunia. Semoga kita semua napa niki? Oh nggih. Kawula iki balik-balik akeh ulang tahun, boleh ulang tahun. Nggih. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nggih. Kula cek ngedep rono kan, nek ngedep rono putat blenger kula ya. Nggih. Lho, beda seragame kan bedang ya. Enten Fatayat, enten Muslimat, enten PKK. Nek kegembul Pak Gus Ali niku ya, nggih pun nggih, namine kan Muhammad Ali ya. Lah oleh karena itu tadi baik narasumber dari Dinas Kesehatan maupun dari PMD sakjane pun 12 ya. Kula kari napa Pak Mas Andi nggawa garisan tok ya, menggaris bawahi ya. Nggih. Lah oleh karena itu ya, sampean kan napa jenenge biasa kan ngremangkep Pak ya. Muslimat ya, enten sing Fatayat, enten sing kader kesehatan, enten sing Bu RT ya. Nah, sampean niku kudu berterima kasih karo Pak Andi ya. Sampean nek gak ngono, nah apa mang sing oleh gawe dana desa ya. Sampean gak iso turu ge Royal View nang wis ngono ya. Masalah wis nek kono mari ngono ya. Foto selfie mari ngono apa? Mas sing iso ambek ngene-ngene iki lho. Sampeyan nek gak di syarat dan ketentuan gak sampeyan patuhi, gak oleh karo Pak Andi ya. Nah, untuk penggunaan dana desa itu harus napa? Pemberdayaan. Apa pemberdayaan itu? Ya, meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui napa? Nggih, melalui ngeten iki ya. Sampeyan aja butuh-butuhan selfie kirim-kirim tok yang ilmu ning kok di terus nong ya. Ngomandi.
Ya, pemberdayaan itu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, ya, sikap, ya. Sing biasanya nopo sikap apik dadi apik, menuju ke arah yang lebih baik. Nah, sesuai dengan nopo esensi dan prioritas kegiatan ya. Nek mboten prioritas ya, si ana prioritas misalnya pelatihan dan sebagainya, meskipun aku dari Pak Andi oleh ya Pak Andi ya dana iku yen ono iku baru dianggarno. Wong sampean dana desa wis kena PP peraturan presiden ya, bingung kabeh Pak Lurah ngomong ini ya. Bingung Pak Lurah, Pak Camat bingung ya. Ya nyelu aline Pak Asisten ya, apa sing oleh. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini ibu-ibu semua ya, Bapak Emek Sijing ya. Nah, pada hari ini ada nopo talkshow ini supaya nanti mendapatkan ilmu ya. Kita bersinergis ya. Sesuai kewenangan, sesuai tupoksi ya. Nek sampean kan di Fatihat Muslimat sama Aisyah kan apa ADRT. Nah, sesuai niku ya. Mungkin pokoknya kula batasi pertanyaane nang Pak Dokter kali Mas Andi, gak oleh takon masalah minyak. Takon minyak bingung kok ya. Ya. Takon masalah minyak ya apa dino minyak murah ya. Enggene kerupuk iso digawe tayamum ya. Kerupuk goreng bedil kan jare ngomong kerupuke sing goreng lengo arang liwat deh. Kerupuk apa? Kerupuk tayamum jare. Iso ae wong wedok-wedok ya. Enggak, kerupuk goreng bedil lho, enggak. Nggih. Jadi nanti tolong ya ibu-ibu ya Ki Muslimat ya ono pertemuan rutine ya. Fatayat juga. Nah, Aisyah juga ketua tim penggerak PKK ya. Dari ilmu ini nanti ditindaklanjuti ya. Nah, khususnya sing jare Pak Andi tadi, para kepala desa dan ibu kepala desa ya. Bu Banjar Panji ya. Nanti nek ada paguyuban ya. Ya. Ini masuk prioritas ya. Apa? TBC sama stunting Pak Andi ya. Nanti pada saat paguyuban disampaikan ya. Nanti supaya lurah-lurah iki opo maning iki ya, ojo sampai ngono ya. Nah, tapi nek ono apa jenenge Pak Andi? Lurah swasta gak wani Pak Lurah ya. Lurah swasta ning Lubu Lurah Pak Andi ya. Ya. Ayo Pak Putat ngono karo Bu Lurah macem-macem, kepingin bro ya. HP diingkes ya. Wis gak iso wis ya. Ya. Polda napa? Polisi dapur nggih. Tapi nek kula niku tumut PSSI Mas Andi. Persatuan Suami-suami Sayang Istri. Ya. Mboten suami-suami takut istri ya. Suami-suami sayang istri ya. Ya. Ngoten Pandi ya. Ane SSTI HP dekek gowo. HP kula tak globedakno tok bar dibuka Bang enggak wong cene pas bete karo ya. Aman kula ya. Ya. Jadi nek kate gak ono password dawe kek gubuk lah apa ae si HP dicek dicukup ya. Nek kula aman ya. Aman di password ya tadi ya. Nah, jadi ibu-ibu perannya ibu-ibu ya nanti bersinergis sing ono ke desa ya PKKI apa sama Pak Lurah sama BPD. BPD niku dewan sing enten ngene desa. Nah, Bu Lurah sama Pak Lurah harus bersinergis ya dimusyawarahkan untuk penganggaran ini prioritas ya. Nah, sampean kan dapat materi ini ya. Lho iki lho, kok penting iki ya. Nah, sama dengan penanganan Covid. Penanganan Covid bisa dianggarkan pemberdayaannya. Nek wong wis kena TBC iki satu desa kan ndak begitu berat Pak Andi ya, gak koyok Covid ya. Paling apa? 1 2 ya, 3 dan seterusnya ya. Nggih. Bu apa jenenge Banjarmasin ki mang tumben gak gawe seragam men Bu. Paling kate ambek
persiapan apa nek sebelum puasa ya sampean delok mbok ya wis durung poso tadi ngene aligman iki lho ya ketegan parkir lho gak kemot ya nggih persiapan wong kula pengen ngeteraken nggih lho jenenge kula kan PSSI nggih Persatuan Suami Sayang Istri ya. Nah, jadi ibu-ibu ya Bu nani cek guyu cek seneng Bu ya nanti mari ngono takon Bu ya men ya takon materi yang penting tadi ya karena ya apa sampean ayo iya dari Pak Andi ojo seneng dhisik ranking 2 ranking 3 tanggulangin tambah ranking 1 ayo ya buka puse baru ya satu alumni ya Bu ya padha tulengan Bu ya nggih wis enak Bu ya no kene sampean apa jenenge ngomong aku nek kepingin jair panggang Banjarasri Penatar Sewu endi Penatar Sewu oh itu ndak masih cuti ya Penatar Sewu kan mencalonkan ya tenang ya Bu Profi ya nanti tak jam melaku sampean ya nah jadi ibu-ibu Bu Lurah ya Keludan Gedung Banteng pundi ben Bu Ngaban maskeran lali Bu ya nggih semuanya ya khususnya Bu Banjar Panji ya ketua wis kepala desa ketua muslimat ta Bu nah nggih ayo sampean pertemuan rutin kudu diteruskan ini ya untuk apa masalah TBC sama stunting wis ya di sini Bu Nani TBC di dalam stunting ya ada kalau yang acara KB itu kan share langsung seluruh kecamatan serentak biasanya makanya nggak bisa saya tunda Bu itu langsung nah, oleh karena itu ibu-ibu Pak Kepala Desa Bu Muslimat sama ini Fatayat niku si nem-nem nggih 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 jadi yang di desa berkoordinasi dengan Pak Lurah dengan BPD dengan lembaga yang lainnya nah kan ada pertemuan rutin nah bila perlu Pak Lurah sama Bu Lurah setelah acara ini nanti kapan diagendakan ya sebelum puasa atau pas puasa diajak buka bersama materi ini tentang TBC ngundang narasumber Pak Andi dari PMD nah, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bu Nani ya nah, bisa nanti diundang pada acara sosialisasi di tingkat desa nah, syarat dan ketentuan berlaku sudah ada di APBD Mas Andi ya gak dilaksanakan sik baru PAK ya iku wis zaman bowian Mas Andi ya gak ono siskuden ya saene gak iso ya kadang-kadang iku wis wis ngedhuekku dhisik ya jadi syarat dan ketentuan berlaku nah ibu-ibu baik kader maupun Bu RT ya, terkadang kan garung-garung Bu RT udah di kader ya nek rekreasi sangune pancet Bu ya SPPD ini ya mosok katene aku kader Posyandu aku ya Bu RT ya, ya sangune pancet ya Bu Lurah ya sampean Binteng ya sing durung tahu arang Binteng iku Keludan ya ya Pak Lurah kan anggarno niku ya ngapan durung ya cek seweneng Bu ya sampean aja Binteng ya materi ini ya wis ngomong ngene iki ya wis ngomong cek bersatu ya nyambut gawe tentang kesehatan ya perilaku hidup bersih sehat ya atau lembaga kemasyarakatan desa lah materi ini ya seperti ini juga dan juga peran dan tugas lembaga kemasyarakatan desa Perbu kan sik Gres Mas Andi ya Perbu 46 tahun 2020 ya Banjarasri wis ya guyu-guyu Banjarasri putat ya wis mari ya wis katam ya Bu Banjarasri itu yang bisa kami sampaikan yang penting dari Tekso ini nanti ditindaklanjuti sesuai dengan tugasnya masing-masing yang di muslimat harus bagaimana Ibu Ketua Tim Penggerak PKK nanti ya
disampaikan diteruskan kepada waktu pertemuan PKK pengurus sama kader-kader yang ada di desa, yang muslimat Aisyah juga ditindaklanjuti. Mungkin itu yang dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu semuanya, kita bersiap untuk bisa menanyakan pertanyaan Anda masing-masing yang sudah dicatat tadi untuk ketiga narasumber kita, dan untuk masing-masing penanya akan mendapatkan hadiah spesial. Oke, untuk sesi yang pertama saya kumpulkan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Singkat saja pertanyaannya, sebutkan nama, dari mana, langsung pertanyaan. Boleh? 1, 2, 3. Boleh berdiri di tempat, ibu yang di depan. Silakan berdiri di tempat. Ibu monggo berdiri di tempat. J, ini mikrofonnya sedang kami antar, silakan. Dengan ibu siapa? Bu Dewi Mei dari Desa Ngabar. J, silakan Ibu Dewi. Terima kasih. Ini Pak, saya mau bertanya dengan Bapak Dokter. Untuk penyakit TBC ini apakah efektif untuk obat herbal, Pak? J. Herbal. Obat herbal. J. Untuk yang sudah kena TBC itu kalau di puskesmas itu obatnya gratis atau kita biaya, Pak? J. Terima kasih. Oke. Ya, itu aja. Baik, terima kasih. Kita kumpulkan dulu pertanyaan yang kedua, silakan. Dengan Ibu siapa? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Maghfirah, utusan dari Muslimat Desa Gludan. Yang mau saya tanyakan di sini, siapa saja orang yang rentan tertular oleh bakteri TBC? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya satu pertanyaan lagi di sebelah sini, Ibu. Ya, boleh berdiri di tempat, silakan. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Sumaiyah J, monggo. dari Aisyah Tanggulangin. Monggo Ibu. Yang saya tanyakan, kenapa untuk penyakit TBC ini pengobatannya itu kok lama dan panjang? Ya? Kenapa 6 bulan begitu ya? Lama dan panjang. Minim itu 6 bulan. J. Sedangkan kalau sudah resisten sampai 1 sampai 2 tahun, sampai ada PMO lagi. Kenapa dok? Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Kita tutup dulu untuk sesi pertanyaan yang pertama. Kita akan langsung menuju kepada Dr. Yanto. Monggo dokter. Kenapa? Pertanyaan dari Ibu Dewi terlebih dahulu. Bisa nggak diobati dengan obat herbal? Kemudian kalau misalnya kita menuju ke puskesmas, apakah biayanya untuk obat ini berbayar atau gratis? Monggo dok. Baik, terima kasih. Kelihatannya saya jadi favorit ini ya. 3 penanya semuanya ke saya. Baik. Tadi sudah dikasih ini Bu. Oh iya, hadiahnya kita antar ya. Langsung kita antar. Yang menjawab dapat hadiah juga. Yang bertanya aja. Oh, yang bertanya aja. Yang menjawab tidak. beda lagi dok. Saya kira yang menjawab, kalau yang menjawab juga saya dapat 3 berarti. Ya, terima kasih. Pertama saya pengen meluruskan dulu tadi dari Bapak Andi ya untuk tanggul angin. Kalau berdasarkan data proyeksi atau estimasi tahun 2021, tanggul angin itu kurang lebih kalau nggak salah di 9 atau 10 terbanyak kasus TB-nya. Ya, itu sekitar 190 estimasinya. Itu tahun 2021, kemudian tahun 2022 estimasinya 192 kasus. Jadi itu ini kelihatan banyak karena Kecamatan Tanggulangin ini kan hanya 1 puskesmas ya. Ya, sementara di kecamatan lain kan ada yang sampai 3 puskesmas. Kita proyeksinya berdasarkan puskesmas, bukan wilayah kecamatan. Puskesmas. Jadi kelihatannya banyak. Jadi itu mohon tidak menjadi sesuatu yang bikin takut gitu ya. Sesuatu yang bikin takut dan menjadi informasi yang liar nanti keluar sehingga nanti disangkanya kok Tanggulangin yang terbanyak ya, padahal bukan. Ya. Ya, kemudian dari pertanyaan yang pertama tadi,
Pilihan utama kita untuk pengobatan TBC adalah OAT, obat anti tuberkulosis. Ya, jadi ini kan memang sudah melalui penelitian, dan obat-obat herbal yang katanya ini bisa menyembuhkan itu belum ada yang terbukti secara ilmiah atau empiris mampu untuk menyembuhkan TBC. Gitu Bu ya. Jadi satu-satunya adalah obat anti tuberkulosis yang disediakan oleh pemerintah atau obat program. Baik. Nah, kemudian kalau berobat TBC selama itu berobat di vaskes ya, vaskes pemerintah ataupun swasta yang memang sudah ditunjuk atau yang sudah bekerja sama MOU dengan dinas maupun dengan puskesmas, pengobatannya gratis. Tidak dipungut biaya sama sekali. Ya, jadi kalau ibu misalkan pergi berobat ke dokter praktek mandiri atau dokter praktek swasta atau klinik swasta yang tidak bekerja sama dengan puskesmas atau dengan rumah sakit atau dengan dinas kesehatan, nah itu nanti bisa jadi dipungut biaya Bu. Makanya tadi di awal saya sampaikan, saya menyarankan kalau mau berobat ke puskesmas. Baik. Puskesmas sudah sangat baik dalam diagnosa, dalam pengobatan itu sudah sangat baik. Saya langsung lanjut dengan penanya kedua tadi. Ibu Maghfirah, ciri-ciri orang yang mudah tertular TBC. Bukan, apa tadi? Rentan. Yang rentan. Orang-orang yang rentan tertular ya Bu ya. Ya, Betul. jadi kita punya ada sasaran untuk screening TB itu di beberapa kelompok beresiko ya. Yang pertama, orang yang tinggal serumah dengan penderita TBC. Oke. Ini tentunya mempunyai resiko yang lebih tinggi dibanding dengan orang lain. Yang kedua, tadi Pak Andi sampaikan orang yang ada di pemukiman yang kumuh. Ya, kalau sini biasanya rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan atau tidak layak untuk ini. Jadi di situ termasuk ventilasinya. Ya, sebenarnya Mycobacterium tuberculosis atau kuman TB ini itu bisa mati dengan sinar matahari, dengan sinar ultraviolet, atau dengan suhu yang panas. Tapi kalau rumah itu tidak punya ventilasi yang baik, kemudian suasana rumah di dalamnya tidak ada cahaya matahari, gelap, lembab begitu ya. Ini tempat paling disenangi oleh kuman TB tersebut. Oke. Ya, yang berikutnya orang-orang dengan imunitas yang rendah, misalkan penderita HIV, autoimun juga. Ya, autoimun. Kemudian orang yang dengan HIV/AIDS, kemudian yang punya komorbid misalkan diabetes mellitus dan anak-anak. Ini adalah kelompok yang rentan tertular TB. Manula gimana Dok? Ya. Manula? Termasuk manula. Oh, termasuk manula. Oke, Ya, baik. itu Bu ya. Yang berikutnya tadi, yang ketiga. Kenapa pengobatannya bisa sampai lama sekali? Bisa 6 bulan sampai 1 tahun? Iya, pengobatan TB ada dua. Kalau yang sensitif obat itu ada 2 fase ya, fase intensif dengan fase lanjutan. Ya, fase intensif kita menggunakan kombinasi 4 obat. Ini tujuannya untuk mengurangi jumlah bakteri tersebut ya, Mycobacterium tuberculosis tersebut. Tapi setelah selesai fase intensif selama 2 bulan itu, kumannya itu belum semuanya mati. Ya, ini sudah dilakukan penelitian, ternyata masih ada kuman beberapa yang masih tinggal, dan ini kalau tidak dilanjutkan berpotensi untuk kembali berkembang menjadi banyak lagi. Oke. Makanya dilanjutkan dengan fase lanjutan selama 4 bulan. Dengan harapan selama pengobatan fase lanjutan ini, kuman yang masih tersisa tersebut itu menjadi habis atau tidak ada lagi di dalam tuntas tubuh, gitu ya, Dok ya? pengobatannya seperti itu. Oke, Ya. baik. Itu Baik. ya. Baik, kita buka kembali untuk sesi tanya jawab kali ini, sesi yang kedua. Boleh tunjuk tangan. 1, 2, dan 3. Baris paling depan terlebih dahulu. Silakan. Dengan Ibu siapa Ibu? Ya, terima kasih.
Saya Sari Zainuddin, TPKK Desa Kludan. Yang mau saya tanyakan dok, seandainya ini ada keluarga kita, keluarga satu rumah yang terkena TBC, apa yang kita lakukan selain kita melakukan pengobatan? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan. Mic di sebelah sini dengan Ibu siapa? Dari mana Ibu? Terima kasih Bapak sama Ibu. Kami dari TPPKK Desa Ketegan. Yang kami tanyakan. Ibu siapa? Ibu Lailatul Husnia. Ibu Lailatul, silakan. Ya, yang saya tanyakan kepada Bapak Dokter, apakah merokok menyebabkan penyakit TB? Dan untuk yang Bapak Andi, ketika APBDes ditetapkan, anggaran untuk dana COVID masuk, sedangkan untuk dana TB tidak masuk. Ya. Nah, untuk itu apakah bisa dananya itu di PAK? Jadi dana COVID dibagi 2 50-50 untuk dana TB. Terima kasih. Oke. Baik. Pertanyaan ketiga, silakan kita bergeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurul Urifa dari kader Desa Sentul. Saya mau tanya Pak, saya sebagai kader di lapangan sering menemukan orang yang menderita gejala seperti TB ya. Tetapi kadang penderitanya itu loh tidak mau dihubungi, itu tidak mau disuruh periksa, katanya malu dan takut ketahuan penyakitnya gitu. Bagaimana Pak caranya untuk mendekatinya gitu? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini ditujukan ke siapa nih kira-kira? Pak Dokter. Pak Dokter. Oke. Baik, kita langsung aja merespon pertanyaan ini di sesi yang kedua. Monggo Pak, dari Ibu Zahra tadi, kalau misalnya satu rumah dengan pasien, apa yang harus kita lakukan nih? Yang sehat-sehat harus ngapain? Oke, ya. Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama. Ya, memang tadi saya sampaikan di penjelasan pertama bahwa orang yang serumah dengan penderita adalah orang-orang yang memiliki resiko lebih tinggi atau lebih besar untuk tertular. Pada saat anggota rumah kita sudah didiagnosa sebagai atau positif TB atau TBC, harusnya anggota rumah yang lain itu wajib untuk melakukan pemeriksaan TB atau kita di sini sudah pakai pemeriksaan TCM ya, tes cepat molekuler. Ini adalah gold standar untuk pemeriksaan TBC. Semuanya anggota rumah tangga. Kalau ada yang misalkan positif, berarti harus menjalani pengobatan. Perlu dikarantina juga dok? Yang negatif tidak perlu. Yang negatif atau yang masih itu nanti akan menjalani namanya pengobatan TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Ya, tetap ke puskesmas. Ya. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan juga di awal bahwa penderita TBC yang sudah minum obat 2 minggu minimal itu sudah mempunyai potensi yang sangat kecil untuk menularkan ke orang lain. Seperti itu. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi, kalau ada yang positif di terapi TBC, kalau negatif berarti dia harus minum obat terapi pencegahan tuberkulosis. Seperti itu. Karena kemungkinan besar juga kumannya atau bakterinya sudah ada dalam tubuhnya, cuman dia bersifat dorman, tidak aktif. Tapi kalau diberikan terapi pencegahan, nanti kumannya akan mati. Sebenarnya bakteri ini bisa tertularnya itu lewat media apa dok? Udara kah, cairan kah, atau apa? TBC adalah penyakit yang menular melalui airborne infection, jadi melalui udara. Udara. Ya. Jadi penderita yang batuk, ya kalau sekali batuk itu kurang lebih mengeluarkan 3.000 partikel percikan ya, percikan, dan di dalam percikan itu kurang lebih ada 0 sampai 3.500 bakteri TB yang dikeluarkan pada saat sekali batuk. Iya, itu batuk. Kalau bersin lebih banyak lagi. Ya, bersin itu sekali bersin kita bisa mengeluarkan percikanan bersin itu sebanyak 4.500 percikan, dan itu bisa mengandung sampai
4.500 sampai bahkan 1 juta Mycobacterium tuberculosis di situ. Nah, ini bayangkan kalau dia ada di udara, kemudian terhirup orang yang sehat, ya itu bisa. Baik. Oke. Baik. Selanjutnya sudah terjawab nggih Ibu? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah merokok ini merupakan pemicu dari TBC atau hanya memperparah sebenarnya? Ya, rokok, kandungan dalam rokok ada nikotin, ada tar dan lain sebagainya. Jadi di satu batang rokok itu tidak ada Mycobacterium kandungannya. Jadi tadi kan sudah saya sebutkan bahwa penyebab dari Mycobacterium adalah TBC adalah Mycobacterium tuberculosis. Di dalam rokok itu tidak mengandung Mycobacterium tuberculosis. Tetapi ada tetapinya. Perokok yang aktif, ya, asap rokok itu bisa merusak silia di hidung kita, yang notabene itu merupakan barrier atau pertahanan pertama kita terhadap kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Bisa dibayangkan kalau silia ini rusak sehingga fungsinya untuk sebagai barrier tadi, sebagai penyaring tadi menjadi terganggu, sehingga kuman atau Mycobacterium tuberculosis tadi bisa masuk dengan leluasa ke dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan perokok itu mempunyai daya tahan tubuh yang tidak baik atau tidak seperti orang yang tidak merokok. Ini tanda kutip ya, tanda kutip. Tapi itu juga disinyalir sebagai salah satu penyebab kenapa orang yang merokok lebih cepat tertular dibanding dengan orang yang tidak merokok. Jadi jangan salah bahwa rokok bukan penyebab langsung dari tuberkulosis, tapi rokok dapat menjadi penyebab perantara. Jadi karena rusaknya silia tadi sehingga Mycobacterium itu bisa masuk secara leluasa ke dalam tubuh kita. Baik. Yang ketiga tadi, nih pertanyaan yang terakhir itu untuk sesi kedua, yaitu bagaimana cara mengedukasi pasien yang tidak bisa mengikuti arahan dari kita untuk kemudian periksa, kemudian menindaklanjuti penyakit tersebut. Gimana Dok? Ya, ini memang butuh butuh kemampuan di lapangan ya, cara mengedukasi, mendekati masyarakat. Memang ini bukan hal yang gampang. Karakter pasien itu berbeda-beda ya. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Ada yang bisa patuh minum obat, ada yang tidak patuh. Mungkin tadi saya sebutkan 2 bulan minum sudah merasa sehat kemudian berhenti. Ya memang ini tidak gampang, tapi butuh kemampuan dari ibu-ibu sekalian, ibu-ibu kader, kemudian petugas puskesmas untuk memberikan edukasi terus-menerus. Karena ingat bahwa pasien TB yang berobat dan putus berobat itu bisa masuk ke dalam kondisi yang lebih jelek atau lebih parah, karena nanti bisa menjadi TB resisten obat. Kalau menjadi TB resisten obat, tadi disampaikan ibu yang sebelumnya, pengobatannya bisa lebih panjang sampai bertahun-tahun. Nah ini yang perlu kita sampaikan ke penderita TB. Usahakan berobat sampai tuntas. Kalau tidak, nanti ibu bisa atau bapak bisa resisten sehingga nanti pengobatannya menjadi lebih lama. Pilih berobat 6 bulan atau berobat 2 tahun. 2 tahun. Seperti itu ya. Baik. Jadi kemampuan kita untuk mengedukasi masyarakat. Karena tetangganya pasti lebih kenal begitu ya Dok ya daripada orang lain. Nah terkait tentang dana nih Pak, dana desa, gimana Pak kalau misalnya dana desa yang saat ini harus terbagi sekian persen dengan dana COVID untuk TB, mesti gimana Pak kita Pak? Iya, pertanyaannya ini memang dari desa mana Bu? Ketegan G. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya menambahkan dari Pak Dokter tadi terkait dengan edukasi Bu ya. Edukasi kembali lagi kepada peran kita semua, termasuk mungkin pemerintah ya, mulai dari pusat sampai dengan tingkat desa, Pak Kades lah minimal ya, kemudian kader-kadernya ya, memang harus segala upaya cara harus dilakukan ya, termasuk mungkin kalau bisa pakai ini Bu,
mungkin welas asih dan lain sebagainya, supaya dia bisa menerima apa yang disampaikan oleh petugas. Nah, yang tidak kalah penting, wes pokoknya jenengan pirsa piyambak lah tahu caranya. Yang tidak kalah penting adalah motivasi petugas. Nah, kalau disampaikan, kita perlu memberikan konsistensi kemauan dari petugas untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan dan lain sebagainya. Kalau tidak ada motivasi sendiri dari petugasnya, ya pasti menyerah sebelum menang kan gitu. Ya itu matis. Apa? Mungkin dikasih motivasi, mungkin honor, ya Bu ya. Pasti. Kemudian dijak ngelencer tadi katanya Pak Sekcam juga. Ya itu barangkali ya. Itu saja yang tambahan dari biar healing ya. Biar healing. Kemudian terkait dengan yang pertanyaan dana Covid, Pak, Bu, dana desa sudah diatur sedemikian rupa dan dana Covid itu dialokasikan 8% untuk tahun ini dan tahun kemarin. Dana TB Bapak. Porsinya ya sebentar sebelum ke TB saya jelaskan dulu. Baik. Dana Covid itu sudah diplot 8%. Ya, untuk Covid, dana desa ya, 8% untuk Covid. Itu tidak bisa diotak-atik, Bu. Kalau jenengan otak-atik untuk kepentingan yang lain, yang memberikan anggaran pasti akan melipri kita loh. Dikasihkan 8% untuk Covid kok digunakan untuk yang lain. Tapi jenengan masih bisa mengalokasikan anggaran dari sumber DD yang lainnya yang tidak untuk Covid. Ataupun dari sumber di luar dana desa, kan ada PADES, ada mungkin bantuan keuangan, ada mungkin namanya alokasi dana desa yang masih ada sisa dan lain sebagainya. Makanya penting Bu untuk lebih fleksibel dalam mengalokasikan anggaran untuk semua kegiatan di desa. PADES jenengan itu tingkatkan. Jangan hanya mengandalkan dana DD yang dari APBN itu atau bantuan keuangan dari pusat, Pemda maupun kabupaten. Itu prinsipnya. Nah, kalau sekarang belum teralokasikan, kalau jenengan selama tidak punya belanja tak terduga untuk biaya kesehatan, penanggulangan kesehatan, memang mau tidak mau harus dialokasikan terlebih dahulu Bu di dalam APBDes. Melalui apa? Ya melalui PAK. Nah, PAK ini bisa dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun. Asalkan ada 2 persyaratan. Yang pertama, ada kebijakan mendasar dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah atau kabupaten, ya. Ataupun yang kedua, ada dalam keadaan kondisi darurat mendesak. Ini bisa dilakukan PAK. Misalnya, ngapunten nggih, dalam suatu desa terjadi TBC yang sudah dilakukan screening itu sangat luar biasa, Pak. Nah, ini keadaan mendesak darurat. Nah, kemudian di dalam APBDes tidak tersedia atau cukup tersedia anggaran dimaksud. Ini boleh dilakukan PAK. Walaupun di desa lain tidak melakukan PAK, desa khusus tersebut yang kondisinya darurat mendesak itu bisa dilakukan PAK. Itu Bu, ya. Tapi kalau tidak teralokasikan, ya jenengan tidak boleh mengeluarkan anggaran APBDes. Nanti akan dilipri oleh aparat penegak hukum, Bu. Liprinya kayak hanya dilipri kayak bal-balan gitu aja, dikasih kartu kuning, kartu merah, gak popo Bu ya. Pak Sekcam sing bingung kalau nanti ada APH yang melipri, kemudian sampai ada masalah hukum, karena keuangan anggaran desa harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Nggih Bu, nggih. Kalau memang teralokasikan di belanja tak terduga untuk biaya penanganan kesehatan yang dalam kondisi darurat mendesak, boleh itu dilakukan untuk segala macam apapun. Karena di belanja tak terduga ini fleksibel. Misalnya untuk TBC, misalnya juga untuk COVID, gak apa-apa. Misalnya untuk nanti bencana alam yang lain dan lain sebagainya. Selama itu ngeplot di belanja tak terduga. Tapi kalau tidak ngeplot di situ, jenengan harus masukkan dulu khusus untuk program kegiatan TBC harus direncanakan melalui musyawarah di desa dalam APBDes. Paham Bu nggih? Nggih. Baik. Saya mau cek dulu kira-kira apa masih ada pertanyaan atau tidak. Coba tunjuk tangan, ada pertanyaan berapa lagi? Baik, saya buka 1 sesi pertanyaan terakhir, artinya 3 pertanyaan terakhir mengingat waktu kita sangat terbatas. Baik, boleh tunjuk tangan terlebih dahulu. Paling ujung, paling belakang.
dan yang ada di sebelah sini. Terima kasih. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ini mewakili pertanyaan-pertanyaan jenengan semua, nggih. Dengan Ibu siapa? Dari mana Ibu? Saya Mafula dari Muslimat Kali Sampurno. Monggo. Saya mau bertanya ke Pak Dr. Yanto. Begini Pak, bagaimana efek terhadap janin apabila bumil itu mengidap penyakit TBC? Baik. Kemudian kedua, apakah TBC itu sama dengan paru-paru basah? Paru-paru basah. Terima kasih. Baik, kita geser paling belakang. Paling belakang silakan, dengan Ibu siapa? Saya Saida Fataya dari Fatayat Kali Sampurno. Monggo. Yang saya tanyakan untuk Pak Dokter, apakah yang sudah orang yang terkena penyakit TBC yang dinyatakan sudah sembuh, apakah nanti bisa tertular lagi untuk TBC? Ya, terima kasih. Baik. Dan di sebelah sini silakan. Nggih, Ibu monggo. Saya dari kader kesehatan Desa Randegan mau tanya, untuk ibu hamil yang terserang TBC apakah janin bisa tertular? Atau baik, itu pertanyaan yang sama. Dapat berpengaruh pada janin. Dan untuk pengobatannya itu apakah sama dengan pengobatan pada orang yang tidak sedang hamil? Oke, karena baik. masyarakat tahunya itu ibu hamil tidak sembarang minum obat. Baik. Apalagi pengobatan TBC yang setiap hari harus minum obat. Baik, Gitu. Mohon baik. penjelasannya. Satu pertanyaan lagi, mengingat itu satu pertanyaannya hampir sama. Baik, sebelah sini silakan Ibu berhijab abu-abu, monggo. Abu-abu atau biru ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmuda dari perwakilan dari Aisyah Cabang Tanggulangin. Monggo Ibu. Yang saya tanyakan tadi itu kan sudah dijelaskan bahwa untuk penyakit TB yang diserang itu yang pertama adalah paru. Dan saya mendengar tadi itu ada kelenjar, tulang belakang dan selaput otak. Yang saya tanyakan untuk selaput otak, yang saya tahu kan yang berhubungan dengan otak itu hipertensi sama yang mengarah kepada stroke, ya. Apakah pengobatannya sama, jangka waktunya sama, dan gejalanya juga sama? Itu aja mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kayaknya untuk Dokter Yanto semua pertanyaannya. Kita medley jawabannya, Dok. Harusnya yang menjawab yang dapat hadiah ya. Ya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya banyak dan ini kayaknya pintar-pintar yang menanya nih, kayak dokter spesialis paru yang nanyain ke saya nih. Oke. Ya, nanti saya mencoba menjawab. Seperti yang awal, ini kurang lebih sama ya, saya menjelaskan secara ini aja ya, secara keseluruhan ya. Ya, general aja. Seperti yang awal saya sampaikan tadi, bahwa tuberkulosis itu menular dengan cara airborne infection, ya, melalui udara, bukan merupakan penyakit genetik atau yang ditularkan dari ibu ke bayinya. Jadi ibu hamil yang menderita TB itu tidak akan menularkan penyakit TB-nya ke janinnya. Seperti itu ya. Kemudian untuk regimen pengobatan untuk TB, dia mau TB paru, mau TB kelenjar, TB apapun, regimennya itu sama, ya, obatnya. Ya, saya kemarin dari Rumah Sakit Siti Khotijah, dokter Siti Hajar, minta maaf, dokter spesialis kulit kelamin. Itu WA saya malam-malam kurang lebih jam 9. Dokter, boleh bertanya gitu. Ini saya punya pasien TB kutis. TB kutis itu istilah untuk teman-teman dari dokter spesialis, itu TB kulit ya.
TB kulit, saya sudah rujuk ke salah satu puskesmas di Sidoarjo dan diberikan terapi ini. Ya, jadi memang terapinya itu tidak sesuai dengan standar untuk pengobatan TB. Kemudian saya juga kalau ada kasus-kasus seperti ini saya mendiskusikan dengan teman-teman di provinsi. Kemudian dibawalah ke dalam satu grup Kopi TB dan memang pengobatan yang diberikan itu tidak standar ya, karena yang diberikan hanya satu jenis obat tuberkulosis sementara. Untuk pengobatan tadi saya sampaikan ada 4 jenis obat di fase intensifnya ya. Kemudian saya balik bertanya ke dokter spesialis kulit itu, dok, untuk terapi TB, mau TB apapun itu regimennya kan sama. Kemudian kenapa dirujuk ke puskesmas? Sementara rumah sakit tersebut sudah ber-MOU juga dengan Dinas Kesehatan. Artinya obat program TB ada di rumah sakit tersebut. Itu. Nah ini saya mau memberikan penyampaian bahwa memang untuk terapi TB bahkan dokter spesialis pun ini kadang masih keluar dari pengobatan program yang sudah ditentukan. Jadi memang masih banyak pengobatan yang tidak rasional, pengobatan TB, dan ini juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya TB ero atau TB resisten obat. Ya, jadi itu tadi ya, regimen pengobatan itu sama, jenis obatnya sama. Kalau dia masih di TB sensitif obat. Kemudian tadi ada satu tadi di sini. Ya. Oke. Kalau sudah dinyatakan sembuh, apakah di kemudian hari masih punya potensi untuk terjangkit lagi, Dok? Ya, secara imunitas sebenarnya sudah punya imunitas ya, daya tahan tubuh sudah ada. Tapi itu tidak cukup menjamin seseorang itu untuk tidak tertular lagi. Jadi masih tetap ada kemungkinan reinfeksi atau infeksi kembali dari orang yang positif yang lainnya. Mengingat kondisi tubuh juga sebenarnya berubah-ubah ya setiap harinya ya, Dok ya. Oke, tadi ada yang sempat belum terjawab untuk ibu hamil yang mengidap TB. Ya, kemudian pengobatannya apakah bagaimana? Tadi udah secara umum ya saya jelaskan bahwa itu regimen pengobatannya sama. Sama. Untuk obat-obatannya boleh dikonsumsi untuk ibu hamil? Boleh untuk penyelesaian TB. Atas pengawasan dokter tentunya ya, Dok ya. Pengawasan dokter. Oke, baik, nanti akan disesuaikan, dinyatakan aja dulu, diungkapkan kalau sedang hamil supaya bisa nanti disesuaikan untuk pengobatannya. Begitu ya. Saya rasa cukup. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat diakomodasi di forum ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali untuk forum-forum berikutnya ya, Dok ya, Bapak. Jangan bosan-bosan untuk bisa silaturahmi dengan kita semuanya. Baik, terima kasih banyak. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa. Bapak monggo kami persilakan untuk mengabadikan momen ini bersama-sama. Karena kita masih ada di era pandemi, mohon berkenan mungkin Bapak bertiga bisa ada di bawah menghadap ke sini, semuanya berdiri di tempat ibu-ibu. Jadi tidak ada satupun yang tidak masuk frame begitu ya. Fotografer kita mungkin bisa ada di sebelah sini. Silakan naik dulu sayang. Baik, tanpa terkecuali, monggo. Oke, pose yang pertama kita elegan dulu seperti pejabat baru dilantik, nggih. Oke, siap? Menghadap ke arah kamera, 1, 2, 3. Karena di sini didominasi ibu-ibu penuh semangat, kita lebih ekspresif, Bu. Semangatnya, Bu. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Lagi. Oh, kita baik, kita tos dulu. Tos. Salam kita semuanya ya.
Baik, 1, 2, 3. Wah, oke, 3 pose sudah. Terima kasih banyak kerjasamanya, kompak sekali ya semua yang ada di sini. Baik, terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang sudah berkenan untuk bergabung dalam forum ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara ini berlangsung, dan akhirnya saya Uswah Salim pamit undur diri. Terima kasih banyak, selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.